Oke, ketemu lagi sama gue Yayat Minor dalam ngobrol santai bareng Yayat Minor. Waduh, nggak kerasa ya, ternyata sudah di episode kedua aja, ya nggak? Setelah kemarin, ya nggak, gue ngobrol-ngobrol sama salah satu temen gue yang punya warkop bos, ya nggak? Nah, kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu peserta atau pelaku UMKM, ya nggak? Nah, kalau teman-teman tahu nih ya, kalau teman-teman tahu bagaimana ide ini ada atau ide ini bisa lahir, gue sih jujur aja terinspirasi dari Bang Deddy Corbuzier. Ya enggak, mau dibilang bagaimanapun gue harus mengakui bahwa obrolan ini atau kegiatan ini gue terinspirasi dari Bang Deddy Corbuzier. Ya enggak, bedanya kalau Bang Deddy Corbuzier itu tamunya itu orang-orang atas, pejabat, artis-artis, gue bete sebenarnya ya. Karena apa? Tidak mewakili aspirasi dari kalangan masyarakat bawah, ya enggak, dari orang-orang pinggiran. Makanya gue itu kepengen nih bikin sebuah wadah untuk menjadi apa ya, tempat diskusi santai, menyampaikan opini, menyampaikan gagasan, menyampaikan keluh kesah dari kalangan masyarakat bawah, ya enggak. Nah, pada hari ini gue kedatangan atau gue mengundang salah satu tetangga gue, dan kebetulan juga beliau pelaku UMKM, ya enggak, langganan nasi uduk gue, ya enggak. Nah, oke, langsung aja kita sambut Pak Kosasi, ya. Pak Kosasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Kosasi, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Iya, sorry ya Pak Kosasi ya, jadi ganggu waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol santai sama saya nih. Ya. Nah, gini sih Pak Kosasi, pada dasarnya adalah 1,5 tahun kita itu ketemu yang namanya COVID. Betul. Bener ya? Betul. Ya. Nah, mungkin juga nggak hanya saya sih sebetulnya. Mungkin Pak Kosasi juga pastinya merasakan Iya. dampak Ya, iya, Pak. adanya COVID kan Pak? Iya. Bener nggak? Benar sekali. Ya nggak. Nah, Pak, Ya. boleh cerita nggak Pak? Ya. Kalau Pak Kosasi itu satu nih, ya nggak? Ya. Pekerjaan sebelum COVID apa, terus setelah ada COVID itu apa? Bagaimana dampaknya secara apa ya? Ya secara ekonomi lah ya, kita belak-belakan aja ya. Gimana Pak? Iya. Mau sebelum COVID sih saya udah dagang. Masih uduk ya. Enak nggak, banyak lancar. Ya. Penghasilan juga lumayan. Nah, mungkin pas setelah ada COVID ini langsung ya gimana ya, pasti turun gitu, berkurang lah istilahnya. Oh iya. Gimana, Pak, biasanya? Berkurangnya berapa persen Pak kira-kira Pak? Hampir 70%. 70%. Iya. Luar biasa ya. Iya. Tapi memang wajar sih, di mana-mana juga orang merasakan itu semua. Iya. Termasuk di industri-industri ya makanan, ya enggak, Ya. perusahaan-perusahaan infrastruktur juga. Saya juga jualan semen sepi jadinya sih. Iya. Terus Pak Kosasi kalau sekarang ada alternatif nggak, kegiatan apa selain jualan? Ya, tetap sih. Jualan aja ya? Jualan aja lah. Ya. Siap. Berarti saat ini tinggal di rumah baru. Sebelum tinggal di sini dulu di mana sampean? Di perumahan juga, kan dulu kontrak saya. Oh, kalau dulu ngontrak ya. Ya. sekarang alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah. Itu punya rumah itu ceritanya ya itu dari hasil dagang itu lumayan, jadi Iya. bisa buat GP rumah kan. Hmm. Nah, itu sebelum COVID udah siap ngumpulin duit gitu kan. Nah, GP. Oh, iya. Alhamdulillah itu. Lancar gitu ya. Ya, Siap. susah lancar. Sempat punya mobil. Oh, sempat punya mobil malah. Ya, hebat ya. Ya. Itu hasil dagangnya itu kan. Siap. Kumpulin, bisa DP. Itu pas udah ada COVID, wah, jadi agak kan turun nih. Iya. Bingung kan? Iya. Kayak cicilan mobil mana nih? Hmm. Ya udah, akhirnya sanggup saya. Ya. Akhirnya saya balikin aja. Oh, gitu. Berarti lumayan ya memang ya COVID Lumayan. ini ya. Ya Allah, iya sih memang. Iya, Banyak. Iya. Ya.
Siap. Dulu tinggal di daerah mana, Pak? Itu di daerah Jawa, itu di perumahan juga namanya perumahan Puri Chelsea. Deket ya berarti ya? Iya, enggak sih dekat. Oh, ya. Dekat berarti, nggak jauh-jauh amat. Gitu. Terus selama COVID nih, ya nggak, penghasilannya otomatis turun lah ya. Ada alternatifnya nggak? Contoh misal kan kalau kita penghasilannya turun, berarti pengeluarannya yang kita turunin atau seperti apa? Gitu. Iya, udah saya kurangin lah ini ya. Misalnya buat belanja sekian, ya, ini ya, kita kurangin lagi. Supaya bisa dagang. Oh gitu. Iya. Jadi nih buat teman-teman nih ya nggak, Pak Kosasi itu kebetulan tetangga gua ya nggak. Gue juga baru pindah ke perumahan yang baru ini, alhamdulillah baru setengah tahun. Ya nggak. Nah Pak Kosasi ini kebetulan salah satu tetangganya. Biasanya gue juga ngobrol sama Pak Kosasi, cuma ngobrolnya ala kadarnya lah kalau pas lagi ketemu atau pas lagi nongkrong bareng ya nggak. Nah Pak Kosasi gimana? Tinggal di sini betah nggak? Alhamdulillah Pak. Nggak usah disebutin perumahannya ya. biar orang itu penasaran karena yang punya perumahan belum bayar iklan ke saya. Iya. Alhamdulillah Pak, tinggal di sini ya. Suasana yang baru lah. Siap. Betul. Tapi memang di sini alhamdulillahnya sejuk Pak. Iya. Bener ya? Sejuk. Karena kalau saya kan dulu tinggal di daerah Gunung Putri, agak gersang atau gimana gitu kan. Nah pas tinggal di sini agak adem aja sih. Ya. Gitu ya nggak. Dan alhamdulillahnya juga meskipun warganya baru sedikit, ya guyup rukun lah. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat mah biasa di mana-mana kan begitu. Bener ya Pak? Balik lagi nih Pak, kita kalau ngobrolin masalah COVID-19 ya nggak, apa nih satu nih ya, kalau saya harus fair ya nggak, kritik sampean atau masukan sampean terhadap pemerintahan baik pusat, daerah, RT RW sampai ke desa lah ya, gimana Pak? Ya kritiknya sih ya pengen ya seperti dulu lagi lah gimana ya, jangan kita udah hilangin aja COVID, gimana caranya ya biar kembali lagi lah ke masa lalu ini kan, kita jaga enak, yang beli juga enak. Kalau sekarang kan jadi was-was juga kalau beli masker, apalagi yang beli nggak pakai masker, saya ragu jadi jangan. Oh iya. Penting balikin lagi lah saya dulu. Siap. Tapi sampean setuju nggak dengan adanya PSBB, terus ada penyekatan atau saat ini tuh ada PPKM? Setuju nggak? Kurang setuju sih. Kenapa Pak? Itu mana ya? Jadi kayak Muhammad juga, kayak Muhammad ini saya kalau ini kurang lah orang kan gimana ya? Dibatasi lah istilahnya kan? Dibatasi waktunya ya? Iya. Itu aja sih. Iya. Saya juga kadang-kadang bingung juga sih ya nggak, dengan adanya program PSBB saat ini PPKM, adanya pembatasan waktu dari misal nih yang tadinya kita nutup jam 10 malam, ternyata jam 8 malam sudah disuruh tutup, ya nggak? Kan gini Pak, logikanya nih, ya nggak? Lah kalau yang jualannya pagi sama siang mah oke-oke aja, kalau yang jualan malam kan kasihan ya kan? Yang biasa jualan sampai jam 10, sampai jam 12, masa baru jam 8 suruh nutup. Ya kan? Nah, secara logika ilmiah juga, karena saya juga termasuk ya meskipun jelek-jelek begini ya, mudah-mudahan secara ilmiahnya masih bisa logis lah, ya enggak? Logikanya begini, emangnya kalau jam 8 ditutup, ya enggak? Virusnya bakalan nggak ada? Ya enggak? Pertanyaannya jadi begitu. Apakah virusnya itu kalau malam lebih ganas dibanding siang atau seperti apa? Itu aja sih. Lah, terus sampean nih, prediksinya sampean sebagai rakyat bawah, ya enggak? Covid itu ada sampai kapan? Sampai kapan ya? Ayo. Dibilang udah ya ada lagi. Gimana saya nggak bisa prediksi kalau gitu? Gitu. Ya. Nah, terus kalau sampean sendiri nih, termasuk orang yang percaya adanya Covid atau yang enggak? Karena jangan salah nih Pak Kosasi, kalau saya sering ngobrol nih sama teman-teman ya enggak, baik langsung di medsos di mana, masih banyak loh teman-teman saya itu yang mohon maaf
ya enggak, masih berpikir itu kayaknya COVID itu sesuatu yang mustahil atau diada-ada gitu. Iya. Bro. Gimana kalau menurut sampean gimana? Menurut saya sih, ya COVID juga kan belum jelas nih. Ya. Kayak gimana? Virusnya yang belum pernah lihat ya. Dibilang sama kayak virus, ya. Ya. Tapi dibilang ada yang meninggal terjadi, ada juga. Iya, ya betul. Betul. Ya gitu. Cuma kalau saya nih, ini buat teman-teman juga nih yang pada, kalau saya Pak, kebetulan saya memang lulusan IPA, ya enggak. Jadi ya sedikit banyak tahu lah ya tentang bagaimana virus ya. Kalau saya punya prinsip begini, ya enggak. Virus itu bisa jadi ada, entah itu real namanya virus COVID ataupun apa, ya enggak. Cuma saya punya prinsip begini, ya enggak. Kalaupun saya sudah prokes, bener nggak? Kalau saya sudah jaga-jaga, ternyata kena, ya enggak. Berarti kan yang penting saya sudah punya tanggung jawab diri sendiri untuk menjaga nih, bener nggak? Nah itu sih yang saya tekankan. Jadi saya juga sering bilang nih ke teman-teman, meskipun lu nggak percaya adanya COVID, meskipun lu merasa bagaimanapun dengan info COVID dan lain-lain, ya enggak, gue sih tetap menyarankan, ya enggak, lu itu tetap pakai masker, cuci tangan, karena logikanya begini Pak, mohon maaf ya enggak, kalaupun ternyata COVID itu virusnya tidak ada, kalau kita mengantisipasi, lah kan minimal kita ibadah, bener nggak? Minimal, ya kan kita nggak rugi. Tetapi kalau misalkan kita punya prinsip, oh itu nggak ada, tetapi ternyata virusnya ada, ya nggak? Nah, jadi banyak saat ini nih, banyak teman-teman itu baru percaya COVID setelah ada di keluarganya itu yang kena COVID. Kadang-kadang saya sedih juga loh Pak, ya nggak? Artinya apa? Ya mereka lalai, gitu kan? Terlepas begini ya, karena banyak juga nih teman-teman yang menganggap pemerintahnya kurang gesit lah, atau adanya info-info miring lah, ya enggak. Kalau saya sih, Pak Kosasi menekankan seperti itu. Ayolah, biarin lah urusannya mereka, yang jelek ya mereka, gitu kan. Nah kita harus berbuat yang baik aja nih buat lingkungan. Ya. Pak Kosasi terus ada gambaran apa nih selain usaha dagang nih? COVID begini, ada gagasan apa nih? Pengennya sih kerja lagi ya. Tapi lihat dari umur udah nggak mungkin ya. Betul. Apa ya? Ya pengen ngembangin usaha aja lah, bisa dagang apa lagi gitu yang bisa buat tambah-tambah. Online ya sih sampai? Belum sih. Kenapa? Ya, kalau udah pernah daftar cuma nggak di proses sama ya. Kenapa kan udah daftar tapi? Online. Udah yang di Grab apa? Di Grab atau di GoFood gitu ya? Iya. Gitu. Iyalah sebetulnya kalau sekarang mah kalau bisa mah seperti itu aja ya nggak. Apapun itu saat ini memang dunia digital. Ya kan? Gitu. Ya. Terus ada apa lagi Pak yang pengen diobrolin sampean ya nggak? Sebagai masyarakat bawah ya. Kita sih sebenarnya bukan sampean doang, saya juga masyarakat bawah sebetulnya. Ya nggak? Itu dia tadi ya, modal pemerintah ya, itu COVID dihilangin lah udah bosan juga gitu kan. Nih Pak, oke siap, saya mau nanya agak ekstrim nih. Kalau seandainya ya kan seluruh rakyat Indonesia itu di lockdown, lo selama sebulan nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja sebulan ya. Tetapi makannya dijamin, ya nggak? Angsurannya itu ditangguhkan dulu, ya nggak? Biaya sekolah juga ditangguhkan dulu. Artinya kewajibannya itu dihilangkan dulu nih. Contoh nih kita misalkan nih angsuran rumah, ya kan, angsuran motor ditangguhin semuanya, angsuran apa ditangguhin, biaya sekolah ditangguhin nih, kita dibebasin dulu, ya kan? Nah terus makannya itu dijamin, ya dong. Nah tetapi kalau sampai melanggar ditembak mati. Nah gimana? Ya jangan lah. Apa? Ekstrim itu. Apa? Nah itulah bro gambaran sederhananya, bahwa kadang-kadang orang itu sudah dijamin saja masih takut untuk dapat penalti yang besar seperti itu. Karena kalau saya nih
Pak Kosasi, logikanya begini, kalau COVID begini-begini aja, ya nggak akan susah juga sih. Iya. Nah sekarang gimana coba? Misal, mohon maaf ya nggak, kita sudah dijaga nih, tetapi orang-orang masih lalu lalang. Kita kan nggak tahu mana yang kena COVID, mana yang enggak. Benar. Sebelum di swab, ya kan? Sebelum dites. Iya. Itu aja sih Pak, kurang lebihnya seperti itu. Ya enggak. Terus apa lagi Pak? Lagi. Ngobrol apa? Mau dangdutan sampean katanya. Enggak, sampean mau dangdutan habis ini. Jadi mau dangdutan. Jadi. Nggak apa-apa Pak, di obrolan santai, tapi jangan ngobrol santai ya, santai aja. Ayo Kak, siapa aja yang mau main? Yang main nih Pak Wendy, tadi Mas Chris ya. Chris itu sama satu dari gitarnya. Gitarisnya? Lah berarti kalau malam ini mah ada gitarisnya ya? Ada. Oh gitu. Iya tadinya Pak Kris juga mau saya undang ke sini, ternyata malam minggu nggak bisa dia, mau dangdutan. Yo. Siap. Ya udahlah kalau misalkan ini, ya nggak. Bang Bob, berapa menit Bang Bob? 16. Ya baru 16 menit mah tuh sebentar doang, ya nggak. Lah Pak Kosasi, kita ngobrol dilanjutin, ya nggak. Kita ngobrolin dekat rumah kita lah, ya nggak. Gimana? Jalannya menurut sampean mau sampai kapan itu? Hancur begitu? Aduh. Itu sih lumayan sih ya. Kalau saya udah dikasih konok belum. Yang sana itu belum. Gitu ya. Aduh, tukang motor kayak gimana ya? Iya. Iya. Memang jangan sampai lah ya nggak. Nih, gue nggak perlu sebut nama perumahannya ya nggak. Jadi lu yang perumahannya ditinggalin sama gue sama Pak Kosasi nih dilihat. Ya nggak. Iya. Jalannya jelek banget bro, enggak. Tapi gue yakin sih teman-teman juga ngusahain ya, ada progres lah ya. Cuma memang agak lambat, dibantu lah, ya enggak. Apalagi Pak Kos? Iya. Hah? Agustusan enggak. Hah? Ini nggak ada di ending dulu. Kamu lagi begini ya. Ending. Atau kalau besok nih apa acara Idul Adha? Idul Adha? Kayaknya ya kalau kita nunggu dari desa aja ya. Iya. Nunggu ngikutin desa aja lah ya kalau misalkan itu ya. Kalau diizinkan ya ayo, kalau nggak diizinkan juga Ya. biasa aja kalau saya ya kan. Orang saya mohon maaf kadang-kadang saya juga Idul Adha juga sering ketiduran paginya. Gitu. Makanya ya udahlah, yang penting intinya ya mudah-mudahan sih satu ya nggak COVID segera pergi ya enggak. Nah kedua sih mudah-mudahan pemerintah juga ya gue nih Bang Deddy ya enggak, lu kalau apa namanya kalau ngundang orang jangan yang terkenal mulu ya kan, undang dong rakyat bawah, driver ojol ke ya enggak, tukang asongan ya enggak. Jadi itu sudut pandangnya itu bisa dua arah, benar nggak Pak? Lah logikanya begini, saya kemarin Pak ngobrol sama saudara yang mohon maaf ya enggak, ya kalau ente Indonesia ditutup 3 tahun juga ente mah dapat gaji tiap bulan, bener ya? Terutama yang dapat gaji dari negara ya, ya kan? Lah ente mah kagak rugi apa-apa, ya enggak? Lah coba kalau misalkan rakyat yang ada di bawah, ya mati lah. janganlah ditutup, disekat aja. Ini kan belum ditutup Pak, Belum. bener nggak? Itu aja sampai 30% pendapatan. Nah, turunnya bisa 70% sendiri kan? Ya gimana kalau mohon maaf ya nggak kalau ditutup? Jadi ditutup total. Kan tadi kalau misalkan ditutup total, rakyatnya dikasih makan sih. Ya nggak? Bener nggak? Ya itu sih. Ya jadi mudah-mudahan sih COVID ini segera berlalu. Ya nggak? Jadi ya kan kita baru nih tinggal di perumahan ini, belum pernah ngadain Agustusan. Oh kalau saya belum pernah loh Pak. Sama aja. Saya tuh di perumahan itu awal Agustus, tapi nggak ikut yang 7 April itu belum. Oh belum berarti. Udah ngikut apa kayak ikut darah gimana udah. Oh patungannya udah gitu, sumbangannya udah, cuma memang oh iya.
ya nggak apa-apa lah. Yang penting mah mudah-mudahan semuanya itu bisa lancar lagi. Ya, amin. Ya nggak. Kita juga bisa aktivitas normal. Iya, mohon. Jangan new normal ya. Kalau new normal mah kayaknya sedih juga sih new normal ya kan. New normal itu bahasa apa coba? Iya, normal aja. Tapi sampean tahu nggak PPKM itu apa? Pembatasan apa ya? Pembatasan apa ya? Tahu sih pembatasan apa? Ya nggak apa-apa, saya juga nggak apa. Tapi sampean tahu juga aturan-aturannya nggak kalau PPKM begitu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Oh, gitu. Sanksi-sanksinya nggak tahu juga? Nggak tahu. Oh. Titik-titik penyekatannya juga nggak tahu? Nggak tahu. Oh, iya. Nah, saya juga mau simulasi nih. Ya. Kalau menurut sampean, informasi-informasi dari contoh misal ya nggak WA group dan lain-lain. Nih sederhana aja deh. Sampean tahu nggak sekarang itu ada susu yang pakai kaleng, Iya, itu. yang tadinya dijual harganya cuma 9.500 jadi 15.000. Gimana menurut sampean coba? Aduh, terlalu inilah, nggak ada itu. Maksudnya ya, janganlah ada tentang itu dibutuhkan ya buat yang antar ini naik harganya. Kasihan juga ini. Terus sekarang untuk mana gitu kan kita gara-gara susu aja naik, belum yang lain-lain nanti. Oh iya, Indonesia. Saya tuh kadang-kadang gregetan juga. Lah, tapi sampean tahu kan kalau saya mah di perumahan juga kadang-kadang apa ya, bukannya frontal sih. Artinya saya itu menyampaikan apa yang menjadi keresahan ya pasti saya sampaikan. Gitu kan? Karena tadi yang penting kalau saya punya prinsip begini, Pak, ya enggak. Mengkritik oke, ya enggak. Yang penting tidak menghujat. Ya enggak. Terus poin keduanya, oke lah kita mengkritik, tetapi kalau misalkan dimintain solusi ya kita harus bantuin, bener nggak? Kadang-kadang kan saya kemarin juga ngobrol, bisa jadi nih PPKM, PSBB atau apapun apa namanya ya, ya nggak? Mohon maaf ya nggak? Kan yang bikin kebijakan misalkan teman-teman PNS, teman-teman yang dapat gaji bulanan, mereka kan nggak merasakan bagaimana kondisi di kita orang, Pak, ya nggak? Jadi ya bagi mereka atau bagi ya sebetulnya ya mereka juga teman-teman kita juga, ya enggak. Artinya begini, bagi mereka ya mungkin nggak salah, nggak ada yang salah, karena kan dia nggak tahu nih kondisi kita, bener ya? Kan kadang-kadang kan kalau apa ya, kadang-kadang kita nih kalau nggak tahu di kondisi orang lain, pasti kita melihatnya ya biasa-biasa aja, bener nggak? Bagi mereka, iya dong. Contohnya ya nggak, bagi mereka ya nggak, ya udahlah warung nutup jam 10 ya nggak, dia bisa belanjanya sebelum jam 10, bener nggak? Tapi bagi yang jualan kan nggak begitu. Ya, nah menurut saya sih itu, makanya saya sebenarnya senang sama pemimpin-pemimpin yang mau ngopi bareng ke bawah, itu sih. Jadi tahu nih kondisi realnya, bener nggak? Yang tadi saya bilang ya nggak, sampean mau nggak kalau dikasih makan, ya kan dijamin. Tapi sampean kalau melanggar ditembak mati, ya dong? Serem ya? Ya itu, makanya ya itulah gambarannya. Kita bisa jadi menyalahkan pemerintah juga, iya. Kita juga menyalahkan masyarakat, iya. Tetapi kalau gua nih secara pribadi masih mending memulai dari diri sendiri, Pak. Makanya kalau sampean perhatiin, selama COVID saya jarang nongkrong. Ya bener nggak? Saya jarang duduk di mana. Bahkan beberapa kali dapat undangan rapat aja saya nggak datang kan, gitu, karena bukannya apa-apa sih ya, daripada saya mencela ya nggak, mendingan saya ya mulai dari diri sendiri aja sih, Pak, gitu. Dan kita kan nggak bisa mengontrol orang lain, bener nggak? Tapi kita kan bisa ngontrolnya diri sendiri. Iya kan? Coba sampean kalau saya jadi bupati juga belum tentu nanti sama kayak sekarang. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong mah gampang, kalau mencela orang kan gampang. Tetapi begitu berada di titik itu, ya nggak? Ya kita ngerasain sendiri lah ya, sama-sama ya. Masukan dari orang mah gampang, ya nggak? Kritik mah gampang. Tapi begitu di undangan kerja bakti aja kadang-kadang kan nggak datang. Nah iya kan, nah itu sih kurang lebihnya seperti itu. Ya balik lagi, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang positif buat kita ya buat kita. Tapi sampean gimana, Pak? Saat ini
nambah vitamin atau apa? Buat ini. Ya. Multivitamin ya? Vitamin lah. Iya sih, mudah-mudahan. Ya, terus penting emang. Terus kalau saya sih apa ya, kan beberapa tetangga kita juga ada yang positif kan sekarang kan, ya kan. Ayolah kita saling menyemangati, bener gak? Tidak perlu saling apa ya, nggak perlu nyela, nggak perlu apa, ya kan? Bisa jadi kalau saya nih, bisa jadi mereka itu kenanya udah prokes, ya kan? Dia juga niatnya nyari kerja buat anak istri, ya dong. Ternyata, ya siapa sih orangnya? Mohon maaf nih, kalau saya sih yakin ya, siapa sih orangnya yang mau kena COVID, bener gak? Gak ada lah. Hah? Tetapi kan balik lagi, kadang-kadang kita sudah prokes. Kan tadi kalau kita di rumah aja, anak istri kita mau makan apa? Itu aja sih. Ya kurang lebih itu aja sih Pak Bos. Ya, Bang Bob udah berapa Bang? 26. Wah baru setengah jam Pak ternyata. Enggak. Kalau memang ada lagi nggak Pak yang mau dibahas di sini? Di kaku ya nggak. Itulah. Sebenarnya plus minusnya di situ mungkin. Apa? Ngobrol apa Pak? Sampai suka bola nggak? Hah? Nggak suka? Saya suka musik aja lah. Dia sukanya musik ternyata. Ya udah sampai nggak suka musik ya kak? Dangdut atau pop? Campur lah, boleh. Oh tapi sampai main juga atau nyanyi atau? Nyanyi aja lah. Nyanyi. Oh siap. Jadi kalau misalkan ini berarti sebenarnya Agustusan itu di tempat kita kepengen ada dong kalau orang-orang yang hobi musik. Ya kan? Logikanya gitu sih. Karena kalau orang yang hobi musik, hobi entertain itu, ya kepengennya Agustusan itu pasti ada rame-rame, ada hiburan lah ya biasanya ya. Oh ya. Siap. Ya udah itu aja sih Pak Kos. Kurang lebihnya seperti itu sih. Ya enggak? Ya barangkali apa ya? Barangkali nanti dengan obrolan-obrolan begini, ya kan ada orang-orang yang apa ya? Kan kalau saat ini kan banyak kan sampean pasti kalau ngelihat di TV One yang diundang orang-orang kaya, bener nggak? Di Deddy Corbuzier yang diundang pejabat, artis, ya nggak? Sudut pandang atau opini-opini dari kalangan bawah itu kan susah juga Pak, ya nggak? Nah makanya ya meskipun saya juga belum bisa terkenal mereka sih, gitu kan? Tapi sih saya yakin juga Pak Kos, ya nggak? Dengan adanya niat baik, ya kan? Dengan adanya usaha, segala sesuatu itu pasti terwujud. Jadi saya juga terima kasih banyak nih Pak Kos, karena yang harusnya Pak Kos Asih lagi dangdutan, ternyata mau lah ngobrol-ngobrol sama gua. Jadi itu aja sih Pak Kos. Terus catatannya juga ini Pak Kos, ya nggak? Ini kan, sampean tahu nggak kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang? Hah? Tahu nggak YouTube itu bisa menghasilkan uang? Saya baru dengar doang sih. Baru dengar doang ya? Termasuk Atta Halilintar tahu dong? Iya. Hah? Tahu. Raffi Ahmad tahu? Siapa? Raffi Ahmad. Tahu. Mbak Imbong tahu? Tahu. Oke siap. Nah, jadi memang mudah-mudahan Pak Kos, kalau saya memang belum menghasilkan uang, tetapi saya sudah komitmen. Kalau suatu saat memang channel YouTube saya itu menghasilkan uang, ya enggak? Saya memang akan mengalokasikan 30% sampai 50% itu untuk kegiatan sosial. Alhamdulillah. Saya punya target itu Indonesia bebas kemiskinan, kelaparan, sama putus sekolah. Saya akan mulai dari kampung halaman dulu nih, dari Tegal. Saya mulai dari desa, kabupaten, itu sih. Ya enggak. Saat ini juga sudah berjalan sih. Sudah berjalan kalau misalkan ya kita sedikit-sedikit patungan buat santunan gitu. Gitu sih. Jadi mudah-mudahan kehadirannya Pak Kos Asih di sini juga bisa menjadi berkah buat saya. Bisa jadi buat rezeki buat saya. Ya enggak? Dan mudah-mudahan bermanfaat nih buat banyak orang. Jadi itu ya minimal sampean itu bisa mewakili dong. Bener nggak? Mewakili orang-orang yang hari-harinya itu dagang nasi uduk. Bener ya? Bagaimana sebelum COVID, ya nggak, sesudah COVID, ya kan? Itu sih. Ya mudah-mudahan COVID juga segera berlalu. Ya kurang lebih itu aja sih Pak Kos. Ada ini nggak? Ada sesuatu yang ingin ditekankan nggak? Kalau sampai ketemu presiden hari ini,
Nah, saya mau ngobrol. Kayak mustahil lah. Ini enggak. Ini saya closing statement ya enggak? Ya. Sampai mewakili tukang nasi uduk nih. Ya. Kalau hari ini ketemu presiden, ya enggak? Apa yang ingin sampean sampaikan ke Om Jokowi? Apa ya? Ini tadi jangan ada COVID lagi lah gitu. Mungkin supaya normal lagi, enak gitu. Normal lagi kita kayak dulu. Tidak ada praktik yang macam. Lalu istilahnya itu aja sih pada Jokowi ya. Ya menghilangkan lah COVID-nya. Oh iya. Ya itulah kurang lebih kata Pak Kosasi. Kalau bisa minta tolonglah COVID-nya itu dihilangkan, ya enggak. Nah, ya dong. Jadi teman-teman yang akademisi seharusnya paham nih, ya enggak. Apa yang disampaikan oleh Pak Kosasi nih sebagai salah satu perwakilan pelaku UMKM kalau menurut gue mah, ya enggak. Meskipun hari-harinya itu masih sebatas jualan nasi uduk, tetapi kan sangat sangat membantu. Saya yang tadinya kalau mau makan jauh-jauh jadi dekat gitu. Ya udah itu aja sih Pak Kosasi. Saya juga mohon maaf nih. Barangkali kita ngobrol karena biasanya saya kan orangnya selengean nih. Barangkali saya selama ngobrol itu ada sesuatu yang kurang enak gitu kan. Barangkali ada hal-hal yang kurang ini, ya mohon maaf ya. Ya enggak. Mudah-mudahan barangkali ya nantilah kapan-kapan kalau misalnya ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi sih. Ngobrol aja santai. Ya nggak kayak ngobrol di rumah aja. Cuma bedanya kan begini, kalau kita ngobrol, saya ngobrol di warungnya sampean kan nggak pakai video, bener nggak? Kalau kita ngobrol di pos ronda juga. Kalau jadwalnya lagi bareng kan kita sering ngobrol tapi kan nggak ada yang di videoin. Ya dong. Jadi kadang-kadang keluh kesah kita, ya kan? Kritik saran kita hanya sebatas angin lalu. Tapi kalau kayak gini kan bisa dilihat lah minimal oleh orang-orang yang sekitar kita, ya enggak. Syukur-syukur bisa dilihat juga nih oleh pejabat-pejabat setempat, ya enggak, baik dari desa, kabupaten, syukur-syukur presiden. Iya, jadi begini, kalau saya punya prinsip segala sesuatu itu kita harus punya pikiran itu yang positif. Bener nggak? Kan kadang-kadang kan mohon maaf, ya nggak. Kalau misalkan dibilang, wah apaan sih, masa iya sih podcastnya si Yayat dilihat oleh Om Jokowi Presiden Indonesia, ya nggak. Saat ini kan bisa jadi orang bilangnya mustahil. Tetapi kan siapa tahu, bener ya? Iseng-iseng Om Jokowi lagi buka YouTube, ya nggak. Tahu-tahu ngeliat, wah kayaknya ini bagus nih, ya nggak. Itu sih kurang lebihnya seperti itu, santai aja sih. Ya udah, Pak Kosasi itu aja. Sampai ketemu lagi nih di podcast berikutnya. Ya enggak. Nah, apa ya? Pesan-pesannya sampean apa nih buat warga di sekitar kita aja deh? Pesan ya. Ya semangat aja lah, yang punya ada kopi ya semangat deh. Dagangnya semangat. Kalau nggak semangat kita gimana ya? Udah. Jalanin aja dulu ya. Iya. Jadi semangat ya. Sama jangan lupa prokes ya. Ya udah, sampai ketemu lagi nih Pak Kosasi nih di podcast atau ngobrol santai selanjutnya. Ya enggak. Jangan lupa ya teman-teman ya buat subscribe dan silakan komen di bawah, nggak apa-apa. Barangkali ada masukan siapa bintang tamu selanjutnya. Mau bahas apa selanjutnya, ya lanjut aja lah. Itu aja sih kurang lebihnya. Ya udah, Pak Kosasi sampai lagi ketemu di episode berikutnya.